Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sana dengan NIM 17076623003 dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas B Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengolah data menggunakan Power BI. Pertama-tama kita melihat dulu studi kasusnya. Di sini ada latar belakang kasusnya. Jadi PT Vortex ini merupakan perusahaan swasta yang baru gitu, yang baru fokus memulai menjual produk-produk berkelanjutan melalui divisi retail antar pelanggan atau institusi maupun B2B. Selama tahun 2025, ribuan transaksi produk motor listrik impor mereka itu terjadi dengan ditopang oleh tim sales melalui dua tipe produk, yaitu ada electric motorcycle dan premium electric motorcycle. Nah, tapi di akhir tahun 2025 itu terjadi isu akibat resign mendadak beberapa staff reporting. Nah, jadi sistem penyimpanan dashboardnya itu tidak terdokumentasi yang menyebabkan hilangnya file Power BI yang berisi beberapa template report perusahaan. Lalu di situasi ini kita itu sebagai mahasiswa magang yang baru bergabung di PT Vortex pada minggu pertama Januari 2026. Nah, dari latar belakang kita cukup familiar dengan Power BI. Nah, jadi diberikan tantangan langsung nih oleh manajer penjualannya untuk membuatkan ulang dashboard sederhana sebagai laporan awal. Dimulai dari data penjualan 2025 dulu. Nah, filenya sudah dibagi per kuartal yang dibantu oleh tim data engineer. Nah, ini untuk arahan lebih rincinya, jadi manajer penjualan Ibu Desi memberikan beberapa arahan untuk membuatkan membuatkan informasi dasar penjualan sepanjang tahun 2025. Nah, yang pertama itu mencari tahu jumlah total unit motor listrik yang terjual. Lalu yang kedua, mencari produk mana yang paling laku, apakah motor listrik yang premium atau bukan. Nah, yang ketiga, customer terbanyak itu berasal dari kota mana dan metode atau cara pembayaran mana yang sering dipakai. Dan yang keempat itu buat juga grafik performa penjualan motor untuk setiap staff sepanjang tahun kemarin. Nah, ada tambahan lagi. Jadi karyawan lama itu pernah membuat fitur yang kayak misalnya pada 1 Januari sampai 31 Januari 2025 itu penjualan siapa yang paling tinggi. Nah, Bu Desi ini ingin fitur itu tetap ada di laporannya. Oke, selanjutnya kita tinggal buka Power BI aja. Nah, ini kita udah buka Power BI. Untuk memasukkan datanya itu kurang lebih sama kayak mengolah data menggunakan Microsoft Excel dengan Power Query itu. Kita tinggal klik Get Data, lalu klik Folder, klik Connect. Nah, tinggal browse folder yang sudah disiapkan. Sales 2025. Klik OK, lalu klik Combine and Transform Data. Nah, ini kalau udah klik OK lagi. Nah, ini udah selesai ya. Kita tinggal lihat di sini di tab, biasanya munculnya di tab lain gitu ya. Kalau sekiranya udah nih, udah kegabung semua, tinggal klik Close and Apply. Akan loading terlebih dahulu. Nah, untuk mencari apa namanya arahan yang pertama tadi terkait terkait total jumlah unit sepeda listrik yang terjual, kita bisa menggunakan matrix. Mana ya matrix? Nih, untuk data-datanya itu kita bisa taruh quantity of order di values. Lalu product name di rows dan payment method. Lalu di sini ada customer location.
Nah, ini udah muncul ya. Tapi karena di sini nggak kelihatannya payment methodnya ada di kayak tanda plus di ujung ini. Nah, ini deh, bisa terlihat kan. Selanjutnya untuk kita cari arahan yang kedua itu mengenai produk mana yang paling laku, yang premium atau yang bukan. Ini kita bisa menggunakan cluster column chart. Tinggal masukin data di y-axis atau x-axis. Jadi quantity of order-nya di y-axis dan produk name-nya di x-axis. Nah, ini udah jadi. Atau kalau mau ditambahin kayak jumlahnya agar lebih jelas, bisa diatur klik data labels di sini. Ini udah keluar muncul kayak eh, apa namanya total jumlahnya tersini. Jadi di tahun 2025 itu yang paling banyak terjual adalah electric motorcycle. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk mencari customer terbanyak berasal dari kota mana dan payment method atau metode pembayaran mana yang paling sering dipakai. Nah, untuk mencari uh, pelanggan mana, pelanggan di daerah mana yang paling sering membeli motor sepeda motor ini itu kita bisa menggunakan pie chart. Sebenarnya bisa menggunakan apa aja sih, tapi kali ini saya bisa menggunakan pie chart. Nah, untuk values-nya itu quantity of order, di legend-nya kita taruh customer location. Di sini sudah terlihat pelanggan yang di daerah mana yang paling banyak membeli sepeda motor listrik ini. Itu di daerah Jakarta dengan persentase 32,8%. Selanjutnya kita mencari metode pembayaran mana yang paling sering digunakan oleh customer. Jadi kita bisa menggunakan stack bar chart ini. Nah, ini sama aja kayak ini, cuma taruhnya agak terbalik. Quantity of ordernya kita taruh di x-axis dan payment methodnya kita taruh di y-axis. Di sini sudah muncul. Atau kalau misalnya biar lebih jelas lagi di setiap bar gitu kita berikan penjelasan atau data. Nah, di sini sudah terlihat kalau pelanggan lebih sering menggunakan metode pembayaran menggunakan cash. Selanjutnya, atau yang terakhir, arahan yang terakhir itu kita disuruh membuat grafik performa penjualan pada staff setiap tahunnya. Eh, membuat grafik performa penjualan motor untuk setiap staff sepanjang tahun kemarin. Nah, untuk arahan yang keempat ini kita bisa menggunakan card terlebih dahulu. Card. Kategorinya itu kita pilih quantity of order di data dan sales name di kategori. Ini karena kecil kita lebih gedein dulu. Nah, karena ini cuma satu, kita bisa atur di sini. Layout, arrangementnya jadi diganti jadi grid. Kalau ini masih nggak kelihatan, bisa digedein. Tapi kalau saya digedein masih nggak kelihatan, kita bisa kurangin di column show. Di satu. Nah, nah, di sini sudah terlihat uh, penjualan tiap staff di sepanjang tahun kemarin. Bisa dilihat lagi, digeser-geser. Nah, untuk itu kita uh, menambahkan, tadi kita menambahkan slicer. Ih, salah. Nanti kita menambahkan slicer untuk kayak mengatur waktunya, jangka waktunya. Di slicer.
Kita bisa taruh order date aja. Nah, di sini bisa bisa diatur nih mau kapan-kapannya di tahun tersebut. Di tahun 2025. Bisa tadi kan di arahannya tuh um, bulan Januari, 1 Januari sampai 31 Januari. Hmm. Nah, ini udah nih. Jadi pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu setiap staff melakukan penjualan sini nih muncul semuanya. Sudah deh. Nah, jadi sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.